suara. Sebab kondisi yang kita lihat hari ini di mana-mana kejahatan makin mengganas. Kalau saudara nonton televisi atau buka media sosial, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa melihat betapa kejamnya kehidupan ini. Anak-anak bisa diculiknya di sekolah, diculiknya di jalan. Lalu salah seorang penculik memberi kesaksian di televisi, dan kesaksian itu muncul karena pertanyaan atau ada interogasi dari polisi. Ditanya, kamu sudah mencuri anak berapa kali? Sudah 3 kali. Lalu yang pertama kamu jual berapa? 3 juta. Yang berikut kamu jual berapa? Hanya 1 juta. Yang berikut kamu jual berapa? 5 juta. Harga manusia menjadi murah karena di mata sejumlah orang manusia seperti binatang. Waktu saya nonton dan saya lihat kesaksian ibu itu, saya tidak kenal karena di televisi dikasih gelap mukanya. Di sini kita melihat bahwa kejahatan makin mengganas. Anda juga nonton di televisi bagaimana penculik anak di Papua dibakar sampai hangus. Lalu yang satu didapati dihajar sampai babak belur. Ditanya, kamu punya bos siapa? Oh, ada di Jakarta. Lalu untuk apa kamu culik anak? Untuk jantungnya diambil, ginjalnya diambil. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ini gara-gara orang Kristen itu tidak di my voice area, tidak menjadi pembawa suara Tuhan, sehingga pikiran, hati, ingat Tuhan itu sangat jauh. Pikiran, hati manusia lebih dekat dengan kanibalisme, lebih dekat dengan ketidakmanusiaan, lebih dekat kepada pemikiran bahwa nilai manusia itu sangat murah. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau dapat seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa, apa arti bagimu? Itu bermakna bahwa seluruh dunia ini dibandingkan dengan satu jiwa lebih mahal dari seluruh dunia. Tapi kenapa orang tidak berpikir seperti itu? Orang berpikir bahwa manusia murah, harganya murah. Selain kejahatan itu, tadi malam baru saya lihat di televisi seorang ibu muda memaksa 11 anak untuk dicabuli untuk pelecehan seksual. Anda lihat, ini fenomena akhir zaman, fenomena Sodom dan Gomora. Orang sudah tidak takut berdosa, orang sudah berlaku dalam sikap keseharian menyimpang dari hal yang normatif, sudah hidup di dalam sebuah kegelapan yang mereka tidak menyadari bahwa itu gelap. Itu perbuatan dosa, mereka tidak memahaminya. Oleh sebab itu, gereja kita memiliki tema besar, Be My Voice Carrier, menjadi pembawa suaraku, kata Tuhan Yesus. Karena banyak orang omong Tuhan tapi tidak mengerti Tuhan, bicara Tuhan tapi tidak paham Tuhan.
Dan dikhawatirkan di dalam gereja dan di dalam kelompok orang Kristen, omong Tuhan tapi tidak pernah tunduk dan taat kepada suara Tuhan. Bicara Tuhan begitu manis, begitu indah untuk menyatakan bahwa diri mereka orang percaya Tuhan, tapi tidak mengerti suara Tuhan, tidak dapat melakukan kehendak Tuhan, tidak dapat turun akan suara Tuhan. Yang diikuti adalah suara dari setan, suara daripada hawa nafsu, suara dari kedagingan, suara daripada si iblis. Karena itu pemuda-pemudi, ibu bapak, para suami, para istri, dan semua aktivis gereja, saya merasa punya satu tanggung jawab untuk kasih ingat. Be my voice carrier, said the Lord. Kata Tuhan, bawa suaraku. Suaraku adalah suara Injil. Suaraku adalah suara kelepasan, suara kebebasan, suara pengampunan, suara penyucian, suara kemerdekaan dari dosa, suara yang memberi pencerahan untuk berpikir arif dan bijaksana. Berpikir arif dan bijaksana, tidak berpikir kanibalisme, tidak berpikir bahwa manusia itu seperti binatang, karena manusia itu begitu berharga. Begitu berharganya sampai harus dibayar dengan darah anak domba Allah, darah yang mulia, darah yang kudus, darah yang agung dari sorga di Golgota. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, melihat fenomena yang sedang berkembang, when we see the phenomena where grow in our country, describe to all of us about situation not good, very bad in our country. Jadi melihat situasi ini semua satu gambaran yang disampaikan kepada kita bahwa negeri kita sedang dilanda dengan sesuatu yang sangat buruk, sangat gelap, dan sangat jahat. Berlakulah sebagai orang yang bisa membawa suara Injil, supaya ada pencerahan di otak manusia, di hati manusia. Tadi malam kalau saudara nonton televisi juga, seorang hakim dipecat, seorang jaksa dipecat karena tidak setuju pernikahan poligami. Itu jaksa hakim tidak setuju ada perkawinan lebih dari satu istri, dia dipecat. Dunia sudah rusak. Kenapa begitu? Hakim itu berbuat benar karena mungkin pertama dia seorang yang takut Tuhan dan dia bilang Injil tidak bicara untuk kawin banyak istri. Pertama. Kedua, mungkin dia lihat bahwa orang yang mau kawin banyak istri tapi kemampuan ekonominya dia hanya menyusahkan perempuan-perempuan, makanya dia tidak izinkan, tapi dia diberhentikan, dia dipecat. Dunia sudah terbalik. Ini yang dinubuatkan dalam baik Yeremia, Yesaya, Yeskiel, dia bilang satu saat hukum muncul terbalik. Nah, kita baca dulu beberapa catatan yang saya sampaikan pada kita. Sebenarnya Be My Voice Carrier adalah perintah Tuhan Yesus yang tercatat dalam perintah agungnya, The Great Commission, in Matthew chapter 28 verse 19. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, regulasi organisasi gereja telah membuat pembatasan terhadap pelaksanaan baptisan terhadap orang-orang yang bertobat. Tetapi
Yang belum dibatasi oleh organisasi gereja adalah Be My Voice Care, membawa suaraku dengan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku artinya bahwa suara Tuhan ajarkan kepada mereka, tuturkan kepada mereka siapa sebenarnya mereka itu. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan kepada kita bahwa menyangkut paut mereka ini yang ada di seluruh dunia. Dan seluruh dunia ini dulu kita punya konteks adalah dari Eropa Barat sampai ke Amerika Serikat di sana atau Antartik sana. Tapi dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, kemajuan pemahaman, kemajuan pengertian, orang mulai membuat dunia itu begitu kecil dan gampang dijangkau. Ada dunia pendidikan. Berarti kalau Anda guru, jadikan segala bangsa di ujung-ujung bumi itu, termasuk bumi pendidikan itu, sebagai guru. Be My Voice Care, Yesus menjadi pembawa suaranya di sana. Kalau di dunia usaha menengah ke bawah seperti pemilik kios, penjajah barang di pasar, yang menjajah barang lewat online, yang menjajah barang di sepanjang jalan, itu dunia usaha kecil. Dan kita yang ada di dalam kegiatan ini harus be my voice care, said the Lord, kata Tuhan. Jadilah pembawa suaraku di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dunia makin diperkecil. Dunia olahraga, dunia kesehatan, dunia wanita, dunia pria, dunia kaum muda, dunia politik, dunia pegawai negeri. Dunianya dibikin kecil sehingga cara berpikir kita pada masa yang lampau, pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Belum kita kerja, kita sudah lelah karena berpikir begitu jauh. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan membuat dunia menjadi kecil. Penjangkauannya juga makin gampang. Karena setiap kita dalam dunia kita menjangkau mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau tema 2023 dalam gereja ini Be My Voice Care, ini adalah sebuah tugas yang dapat dilakukan, yang dapat dikerjakan, yang dapat dilaksanakan oleh setiap kita. Saudara, akhir-akhir ini kan saudara sedang ramai ikut nono ya. Sedang semua suka bukan nono. Karena nono adalah seorang anak dari Burain, kampung, bukan kota ya, Burain, anak kelas 2 yang mengalahkan 7.000 peserta apa ya, itu pertandingan matematika. 7.000 orang dia kasih kalah semua. Tadi sebelum datang ke gereja, saya nonton lagi, dia dipertemukan dengan beberapa guru besar di Jakarta. Lalu mereka tulis di papan sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian kurang sekian tambah sekian. Lalu guru besar mulai bilang, kita mulai hitung nono. Mereka masih ambil kalkulator mau hitung, dia sudah jawab. Lalu
dia punya cerita. Jadi para guru besar terkejut. Mereka baru mau hitung, dia sudah jawab hasilnya. Lalu kesaksiannya di bidang ini, dia bilang, dan mamanya bilang, ini bukti bahwa mereka be my voice carrier in their job or their part. Mereka menjadi pembawa suaranya di bidang mereka masing-masing. Anda tahu apa yang diceritakan? Karena mereka tanya, Nono makan apa? Sampai pintar bilang, tidak, bangun pagi, saya berdoa, saya baca Alkitab, lalu habis itu saya lihat pelajaran, lalu saya makan pagi, makan biasa juga, lalu mamanya tambah yang daun kelor. Ya mamanya tambah. Baca Injil. Lalu kelompok yang ada itu ada orang Muslim. Lalu mereka tanya sama dia, lalu kamu tahu ayat firman, ayat Injil? Oh, dia hafal. Ayat Injil dia sebut, semua dia sebut. Jadi, be my voice carrier. Pembawa suara Tuhan. Di bidangnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, dia menjadi pembawa suara di dunianya. Satu, dunia anak, dunia pendidikan. Bahkan dia mengalahkan mereka-mereka yang punya gelar. Tulis puluhan angka di papan tulis, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Lalu dia, no, kita mulai hitung ya sekarang. Mereka masih angkat kalkulator, dia sudah jawab hasilnya berapa. Itu yang disebut menjadi be my voice carrier. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kita semua harus berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar bisa menjadi pembawa suara Tuhan di dalam ruang lingkup kita. Mengenai Nono itu satu contoh saja, tapi Bapak Ibu kalau pergi ke pasar Oeba atau pasar di sini, Anda akan ketemu ada penjual-penjual sayur yang omongnya santun, omong Tuhan. Mereka menjadi pembawa suara di sana. Saudara masih ingat ada seorang anggota DPR dari Papua yang rambut keribu hitam, janggut. Ketika berbicara di parlemen, dia sangat belak-belakan. Sebelum dia ngomong, dia bicara Injil kepada semua yang hadir. Dia berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat pada bangsa Allah dan Tuhan. Nah, sampai kapan we close our mouth to speak about Jesus and gospel to human being around us? Sampai kapan kita tutup mulut kita untuk bicara Injil, membawa suaranya itu kepada orang di sekeliling kita? Kemarin salah seorang anak muda datang di kantor saya. Ceritanya menarik. Karena dia bilang dia mau mengikuti salah satu organisasi gereja, ajarannya bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Lalu saya bilang sama dia, kenapa? Karena perempuan saja lu bisa kasih tinggal Tuhan Yesus, lu ikut begitu. Lu sekian lama gereja apa tidak? Gereja. Lalu kenapa tidak mengerti dan tidak paham? Bukan menjadi pembawa suara dari Tuhan, kebenaran Tuhan.
tapi terjerembab di dalam suara setan. Ini laki-laki sebesar, dia bilang beta mau pergi kau dong percik beta dengan air. Beta bilang, loh, jadi bagaimana lu ikut gereja begini lama ini? Karena mau nikah. Saya bilang, aduh, oh karena dapat seorang perempuan, you berani berkata bahwa Tuhan Yesus engkau perintah baptiso, itu tidak benar. Yang benar rantiso, jadi saya mau pergi. Engkau perintah baptis selam, itu tidak benar. Saya mau dipercik rantiso. Sama saja engkau bilang Tuhan yang ngomong 2000 tahun yang lalu, saya tidak percaya. Engkau peragakan di Sungai Yordan, engkau diselamkan, saya tidak percaya itu. Walaupun saya ikut gereja cukup lama, dan saya tidak percaya. Saya bilang anak muda itu, lalu saya bilang sama dia, engkau pulang kau pikir-pikir baik-baik boleh? Saya bilang sama dia, saya sesali engkau punya perilaku. Masa engkau sudah bergereja sekian lama, berarti di sini berarti engkau datang gereja hanya tradisi saja. Anda tidak mengerti firman Allah, sehingga tidak bisa bawa suara Tuhan. Engkau malah engkau terbabi dengan suara setan dan suara doktrin pengajaran organisasi dan bukan doktrin dan pengajaran Tuhan Yesus. Akhirnya anak muda itu dia, iya Bapak kita permisi. Jadi dia pulang. Saya lihat sama dia, saya bilang kasihan ini anak. Hati-hati orang muda dalam gereja. Hati-hati kita semua. Jangan sampai orang lihat kita datang gereja, but we cannot know anything when the pastor send his sermon to us. Kita tidak mengerti apa-apa yang pendeta sampaikan lewat khotbah kepada kita. Dia sampaikan dengan penuh kekuatan, penuh cinta, penuh pengetahuan yang dia dapatkan untuk kita tahu. Tapi ternyata kita tidak tangkap. Bukan saja dalam Matius pasal 28, tapi dalam Markus pasal yang ke-16 diulangi oleh Markus selain oleh Matius. Lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Dunia pasar, dunia tukang batu, tukang kayu, dunia menjajah barang dan jualan di pasar, dunia perkantoran, dunia politik, dunia kesehatan, dunia dagang, dunia restoran, dunia rumah makan, dunia kaum muda, kaum wanita, kaum pria. Pergi ke seluruh dunia and tell to them about gospel. Beritakanlah Injil to all human being, pada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya pikir Bapak Ibu dan saya sendiri tidak pernah punya pikiran yang ada keinginan anak saya biar dihukum, istri saya biar dihukum, pacar saya biar dihukum, tetangga saya biar dihukum, famili saya biar dihukum. Yang penting saya bebas, saya merdeka, saya selamat, biar mereka semua dihukum. Tidak ada di dalam pikiran kita seperti itu. Kita tidak ingin keluarga kita tidak ingin anak cucu kita tidak ingin suami atau istri kita terhukum. Nah, kalau kita sendiri tidak ingin,
we must doing to save their life? Apa yang kita harus lakukan untuk menyelamatkan nyawa mereka dan tidak terhukum? Be my voice carrier. Jadi pembawa suaraku, kata Yesus. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kalau mereka ikut suara yang kita bawa, suara Tuhan yang kita bawa, mereka tidak akan dihukum. Tetapi kalau kita tidak bawa kepada mereka dan mereka tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukuman. Biar itu anak sendiri, biar itu suami, biar itu istri, biar itu teman akrab, biar itu pacar, biar itu orang dekat yang punya hubungan kental dengan kita. Tapi kalau kita tidak menjadi be my voice carrier as God talk to all of us, tidak menjadi pembawa suaraku seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Firman Allah berkata, mereka tidak dapat bertindak sebagai orang yang bisa mempercayai Tuhan dan Injil itu, dan itu berarti mereka terhukum. Apakah kita ingin mereka terhukum? Tentu tidak. Kecuali setelah kita menjadi pembawa suara dan mereka tidak mau percaya, kita terlepas dari hukuman dan mereka terima hukuman karena mereka tidak mau percaya. Tapi kita sudah melakukan tugas kita, yaitu be my voice carrier. Telah menjadi pembawa suaraku, kata Tuhan Yesus, ke dalam ruang lingkup dunia masing-masing. Kalau saudara lebih banyak ada di dalam dunia anak muda, jadilah pembawa suaranya di lingkungan anak muda. Kalau seandainya Anda suka bergaul dengan anak jalanan atau preman-preman, dunia preman ini, jadilah orang yang membawa suara di sana. Saya masih ingat 30 tahun yang lalu, saya nonton bagaimana penyelamatan hippie di Amerika Serikat. Hippie itu adalah satu kelompok orang-orang muda yang hidup liberal, hidup free sex, hidup free love, hidup bebas berbuat apa saja. Dan waktu saya nonton film itu, ada pendeta yang masuk, ada orang muda yang masuk di tengah-tengah mereka, ke dunia mereka. Sepertinya orang lihat mereka seperti juga orang-orang hippie. Tahu-tahu pergerakan mereka begitu hebat menjadi pembawa suara di tengah-tengah hippie. Dan ribuan hippie dalam film dokumenter itu bertobat dan menyerahkan diri dan tersebar ke seluruh dunia memberitakan Injil. Jadi memang kita tidak bisa menjauhi orang. Kita tidak bisa menjauhi pelacur asal kita bukan pelacur. Kita tidak bisa menjauhi pemabuk asal kita bukan pemabuk. Kita tidak bisa menjauhi orang yang punya pergaulan free sex dan homoseks dan lesbi. Kita tidak bisa menjauhi mereka. But you must remember your job and your duty. Be my voice carrier. Tapi Anda mesti ingat tugas dan pekerjaan kita, yaitu menjadi pembawa suaranya, bukan terbabi dan tergilas oleh keadaan mereka. Barangkali kita takut dengan berkata, oh, I am not a pastor, I am not an evangelist, I am not as a leader in the church. Mungkin saudara berkata, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan aktivis gereja, saya tidak berarti. Jangan. Sebab semua kita bisa jadi saksi, bisa jadi teladan, pembawa suaranya. Dengan sikap kita, dengan pergaulan kita, dengan tutur bicara kita, dengan tindakan kita, dengan sepak terjang kita di luar.
kira-kira 1 minggu yang lalu, entah itu berita YouTube hanya angkat cerita atau kisah benar, tapi menarik. Tas uang seorang ibu jatuh di jalan, lalu didapati oleh pemulung, bukan pemulung, tukang sapu jalan. Dapat itu tas penuh uang. Tukang sapu jalan ini lihat, lalu dia simpan baik-baik, lalu dibawa ditulis keterangan. Dia tunggu kalau pemiliknya datang ambil, datang cari. Sambil dia sapu jalan, sapu sampah, tiba-tiba ibu itu datang dan dia bilang, apakah kamu lihat ada tas yang jatuh di sini? Dia bilang, oh saya ini. Ibu ini lihat $1 pun tidak hilang dari tasnya. Lalu ibu ini tanya, kenapa you dapat tas ini, uang sekian banyak $1.000 di dalamnya, engkau tidak pulang, engkau masih sapu di sini? Dia hanya bilang, saya takut Tuhan. Ini sudah jadi be my voice carrier. Ini sudah menjadi pembawa suara Tuhan. Lalu pemilik tas ini ambil barangkali $100 itu, ada 10 di dalam tasnya, kasih sama dia. Lalu ibu ini tanya, kenapa? Tuhanku ajak saya bekerja baru dapat upah, bukan untuk dapat gampang seperti ini. Waduh, ini ibu peluk dia dan tanya, you gereja di mana? Dia, saya gereja di situ. Lalu dia bilang, ibu ini bisa antar saya, bisa ikut saya, lalu kasih tunjuk rukun gereja yang mana? Naik di atas mobil Audi yang mahal, bawa kepada sampai di halaman gereja. Ini saya pun gereja. Saudara lihat, pemulung tukang sapu jalan menjadi be my voice carrier. In his job as a drummer, dia sebagai penyapu jalan. Dunia penyapu jalan jadi berkat. Waktu saya nonton itu, saya bilang, Tuhan, tolong supaya kami di GSGA Perjanjian Baru punya pemuda-pemudi, punya bapak ibu yang punya sepak terjang, mengakibatkan orang mau datang bersekutu, orang mau datang beribadah, orang mau datang menyembah Tuhan. Lalu YouTube itu berhenti di situ. Tapi saya punya analisa, bahwa pasti ibu itu datang pada Tuhan. Pasti. Jangan takut Bapak Ibu. Ayat 17. Buat apa kita takut? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang percaya apa? Percaya voice of God, suara Tuhan, di mana God asks all of us be my voice carrier, di mana Tuhan minta supaya kita semua menjadi pembawa suaranya. Percaya kepada suaranya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Setan yang mana? Seperti tadi contoh ini, ibu tukang sapu. Setan mau sembunyi orang pun duit, orang pun tas, dia kalahkan. Sebenarnya dia bisa bangun pulang, mau datang tidak dapat dia lagi kan? Tapi dia kalahkan. Setan yang menyuruh dia, sudah lu sedapat hari ini $10.000 di dalam ini, mau pulang sudah, amanlah. Tapi firman Tuhan bilang, ketika kita menjadi pembawa suaranya, kita memiliki otoritas. We have authority and power.
who cast out Satan and his power, dapat mengusir dan melempar jauh-jauh setan dengan kuasa dan pengaruhnya. Dan perempuan itu dapat melakukan. Ini firman doa. Ketika kita menjadi pembawa suaranya, kita memiliki otoritas ini. Mengusir setan-setan. Setan yang pengaruh kita untuk hidup kotor, hidup mabuk, hidup berjudi, bergaul bebas, free sex di mana-mana. Kita punya kekuatan untuk mengusir. Sehingga kita berdiri teguh, kokoh, kuat, dan menjadi be my voice, menjadi pembawa suaraku, kata Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bergairah di sisa umur hidup kita ini yang kita tidak tahu tinggal berapa. Tolong suamimu, tolong istrimu, tolong anak-anakmu, tolong temanmu, tolong sahabatmu, ruang lingkup dunia di mana engkau beraktivitas, so that they know about gospel, so that they know about Christ is a Savior, so that they know Jesus is the God Almighty, God and Lord of hosts, supaya orang tahu Tuhan adalah Allah Juru Selamat, penebus, pembebas, Dia yang menyelamatkan, Dia yang mengampuni. Kalau kita memiliki otoritas menolong saudara-saudara kita yang sakit, Anda tidak perlu buru-buru panggil pendeta datang berdoa tumpang tangan. Anda sendiri dapat melakukannya. Sehingga kita semua ini menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengadakan mujizat. Bukan karena kita, tapi sebab nama Yesus, nama Tuhan, Injil itu. Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Menguasai setan-setan. Setan apa? Setan kedagingan, setan emosi, setan hawa nafsu, setan yang mempengaruhi kedagingan, watak pikiran kita sehingga mau hidup merdeka. Kita punya kekuatan menguasai, sehingga setan tidak memerintah kita, kita yang perintah dia. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, be my voice. Mengutus mereka untuk menjadi pembawa suara, dan untuk menyembuhkan orang-orang, karena suara itu yaitu suara memberitakan Injil. Injil itu adalah Evangelion, kabar kesukaan, karena membebaskan orang dari dosa, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan orang, memberikan kemerdekaan, menyatakan pengudusan, pengampunan, penyucian. Dan Injil itu mengatakan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerima, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah, berpindah dari anak setan, anak pencuri, anak pemabuk, anak penjahat, anak pesina, menjadi anak-anak Allah. Itu Injil.
sampai itu, suara Tuhan yang adalah Injil itu, dan Tuhan adalah Injil itu, Dia sendiri yang berkata, "Be my voice carrier." Jadilah pembawa suaraku. Dia katakan, siapa kita sehingga dipercayai pembawa suaranya? Di dunia sekuler, saudara tahu, duta besar di setiap negara itu kan adalah pembawa suara. Kalau duta Indonesia di Belanda, pembawa suara Indonesia di Belanda, mewakili Indonesia di Belanda. Artinya dia pembawa suara Indonesia di sana, bidang ekonominya, politiknya, kesehatannya, segalanya, dia menjadi pembawa suara di sana. Nah, orang yang menjadi duta ini kan orang yang harus qualified, orang yang memiliki potensi, orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki knowledge dan wisdom yang baik, orang yang hebat. Itu dunia punya ukuran. Tapi waktu kita disuruh menjadi dutanya, pembawa suaranya, tanpa mau tahu, lu buta huruf kok, lu tahu khotbah atau tidak, lu sembahyang teratur atau tidak, maksudnya tata bahasa teratur atau tidak, dia tidak mau tahu. Dia hanya mau bilang, "Be my voice carrier." Jadi pembawa suaraku. Tanpa memberikan kriteria, Anda mesti jebolan sekolah teologi, Anda mesti S1, S2, S3, Anda mesti profesor, Anda mesti orang yang terkenal, dikenal, orang yang punya otak hebat. Tidak. Siapa saja, when you hear His voice, you must answer Him, "Yes Lord, I want to go now." Waktu dengar suaranya, engkau harus menjawab, "Saya laksanakan, pergi sekarang." Menjadi pembawa suara. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi kita. Dunia ini memilih pembawa suara. Negara Republik Indonesia ke Amerika, ke Australia, mesti orang-orang yang brilian, orang yang hebat. Tapi kita oleh Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus minta kita menjadi pembawa suaranya ke dunia di sekeliling kita, tanpa melihat kita punya latar belakang pendidikan yang dia tahu untuk diberikan jabatan ini adalah mereka yang sudah menyerahkan diri kepada dia. Tanpa mau tahu lu buta huruf, lu pintar, lu bodoh, lu berpangkat, berkedudukan, lu berdarah biru atau berdarah merah, atau engkau orang dikenal atau tidak dikenal. Dia tidak perlu tahu tentang itu. Tapi hanya dia bilang, "Be my voice carrier." Jadilah pembawa suara. Sekali lagi, ada pujian bagi Tuhan. Mari kita berikan sanjungan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebentar.